Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 372. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan Basyira wa Nadhira, yaitu untuk memberi berita gembira kepada orang-orang yang taat dan memberi peringatan kepada pelaku maksiat, bukan untuk memaksa hingga orang beriman. Engkau, wahai Muhammad, jangan ikut campur jika mereka tetap berdiri di atas keingkaran dan kekufuran. Allah memberi peringatan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surah Fatir ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Artinya, maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Wala tus'alu an ashabil jahim. Artinya, mereka yang ingkar terhadapmu sedikit pun tidak bisa membuatmu cedera. Bahkan mereka akan digiring masuk ke dalam neraka jahim karena ingkarnya mereka. Kamu diutus bukan untuk berperan sebagai pemaksa atau orang yang menindas pihak lain. Sebab jika masih tetap tidak beriman, berarti kamu belum melaksanakan tugas secara baik. Tetapi kamu diutus sebagai pembawa risalah dan petunjuk melalui dakwah dan teladan yang baik. Di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-272 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Artinya, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Ayat ini mengandung pelipur duka Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau tidak merasa sempit dada melihat kenyataan yang harus diterima. Pengertian ayat ini sama dengan ayat di surah Al-Kahfi ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Artinya, maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Millah adalah suatu syariat yang diterangkan sebagai pengatur hamba-hamba Allah. Hal ini karena para nabi telah menetapkan dan menuliskan untuk umatnya. Juga dinamakan ad-din karena hamba-hamba Allah menaati perancangnya. Dinamakan syariat karena merupakan sumber bagi orang-orang yang haus akan pahala dan rahmat Allah. Sebelumnya Rasulullah SAW mengharapkan ahli kitab
sebagai orang yang pertama beriman kepadanya, tetapi kenyataannya mereka adalah kelompok manusia yang paling menolak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berupaya sekuat tenaga untuk menentang Nabi, sekalipun ajaran tentang pokok-pokok agama, tentang tauhid, dan meluruskan fitrah manusia yang telah menyimpang lantaran kebiasaan yang merusak citra kebenaran agama adalah sama dengan ajaran mereka. Di dalam ayat ini tersirat perasaan putus asa Nabi di dalam menghimbau mereka memasuki Islam. Kini Rasul pun mengetahui harapannya itu sangat sulit dicapai, sebab mereka mengajukan syarat agar Nabi memasuki agama mereka. Agama telah dijadikan sebagai model kebangsaan bagi mereka, sehingga mereka tidak merasa rela kepada siapapun kecuali mereka memasuki agama dan tunduk di bawah kekuasaan mereka. Pernyataan mereka ini mengandung suatu pengertian bahwa agama mereka adalah satu-satunya jalan petunjuk. Karenanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyanggah pernyataan mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Artinya, katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Artinya, sesungguhnya hidayah itu adalah apa yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Jadi tambahan orang-orang Yahudi dan Nasrani ke dalam kitab mereka masing-masing itu terdorong oleh hawa nafsu belaka. Mereka memecah agamanya sehingga lagi lahir berbagai aliran dan sekte. Setiap aliran atau sekte saling mengkafirkan sekte lain dan menganggap mereka itu tidak benar. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilm. Artinya, apabila kamu mengikuti apa yang mereka tambahkan ke dalam ajaran agamanya, yang kemudian mereka jadikan sebagai sumber syariat, sedangkan kamu sudah memperoleh keyakinan dan ketenangan berdasarkan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Muhammad, dan berdasarkan wahyu tersebut kalian mengetahui bahwa mereka telah merubah kata-kata yang terdapat dalam kitab mereka dengan takwil-takwil, sehingga mereka kehilangan pegangan yang sebenarnya. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Jika demikian, maka Allah takkan menolongmu atau mencampuri urusan-urusanmu. Lalu jika demikian halnya, siapakah yang akan menolongmu? Peringatan keras ini sekalipun ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum dan diperkuat dengan mukjizat, pada kenyataannya khitab ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin. Hanya pengungkapannya saja melalui Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa Arab dikatakan menasihati seorang raja, jika Anda berbuat demikian maka akibatnya demikian. Maksudnya adalah jika negara atau bangsa tuan berbuat, maka akibatnya demikian. Jadi bukan hanya raja, tetapi melibatkan seluruh rakyat yang di bawah naungannya. Maksud ungkapan ayat ini bertujuan memberi petunjuk kepada generasi penerus
agar memperjuangkan kebenaran tanpa menghiraukan kekuatan yang ada di pihak kebatilan. Barang siapa yang mengetahui kebenaran, ia akan semakin yakin bahwa Allah berada di pihaknya dan pasti akan memberi pertolongan. Sedikitpun ia takkan merasa takut dicela atau diingkari oleh orang-orang yang ingkar.